Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdullah Nashi Ulwana Rahab dari kelas SMBPB NIM 21962. Di sini saya ingin menyampaikan materi bahasa Indonesia yang berjudul paragraf. Pengertian paragraf. Menurut Al-Qaeda, pengertian paragraf adalah inti penuangan buah pikiran yang didukung oleh semua kalimat dalam paragraf tersebut, mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau kalimat topik, kalimat penjelas sampai pada kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling bertalian suatu rangkaian atau membentuk suatu gagasan. Menurut Arifin dan S. Amran Tasai, pengertian paragraf adalah seperangkat kalimat yang membicarakan suatu gagasan atau topik. Kalimat dalam paragraf memperlihatkan kesatuan pikiran atau mempunyai keterkaitan dalam membentuk gagasan atau topik tersebut. Menurut Ramlan, pengertian paragraf adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas jumlah kalimat yang mengungkapkan satuan informasi ide pokok sebagai pengendalinya. Manfaat paragraf. Paragraf memiliki beberapa manfaat di dalam suatu tulisan atau karangan. Adapun manfaat paragraf adalah sebagai berikut. Mengekspresikan gagasan, maksudnya paragraf dapat memberikan suatu gagasan atau perasaan mulai rangkaian kalimat yang disusun sehingga menjadi membentuk suatu kesatuan ide pokok. 2. Menandai peralihan gagasan baru. Maksudnya, setiap tulisan atau karangan terdiri dari beberapa paragraf, dan di dalam setiap paragraf tersebut terdapat gagasan yang berbeda namun masih berhubungan dengan ide pokok. 3. Memudahkan menulis dan membaca. Dengan adanya paragraf, maka seorang penulis dapat lebih mudah dalam menuangkan gagasannya. Di samping itu, paragraf juga lebih mudah memahami ide pokok di dalam suatu tulisan bila penulisannya dibuat dalam paragraf yang baik. 4. Membantu pengembangan topik. Maksudnya, pengembangan topik tulisan dalam bentuk yang lebih kecil akan lebih mudah disampaikan melalui pembagian paragraf. 5. Mengendalikan variabel. Paragraf juga mempermudahkan penulis untuk mengendalikan variabel di dalam karangannya sehingga lebih mudah dimengerti. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik adalah yang memperhatikan unsur kepaduan, kesatuan, dan kelengkapan paragraf. Kepaduan paragraf yang pertama yaitu kepaduan paragraf. Dalam paragraf dikenal istilah koherensi atau kepaduan. Setiap paragraf seharusnya berisikan kumpulan kalimat yang saling berhubungan satu sama lain secara padu, tidak berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Kesatuan paragraf. Setiap paragraf hanya mengandung satu gagasan utama yang diwujudkan dalam kalimat utama. Jika dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari satu gagasan utama, maka pembahasan dengan gagasan utama pada paragraf tidaklah berfokus pada apa yang ingin disampaikan, maka
kumpulan kalimat tersebut bukanlah sebuah paragraf yang baik. 3. Kelengkapan paragraf. Sebuah paragraf dapat dikatakan paragraf yang baik jika terdapat kalimat-kalimat penjelas secara lengkap di dalamnya. Kalimat penjelas berfungsi untuk menunjang kejelasan gagasan utama yang terdapat dalam kalimat utama. Ciri-ciri kalimat penjelas yaitu bersih keterangan serupa klasifikasi, spesifikasi, penjelasan, contoh, dan lain-lain. Ciri-ciri paragraf. Peletakan kata dalam kalimat pertama ke dalam sebanyak 5 bagi jenis karangan yang biasa. 2. Menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat utama atau kalimat topik. 3. Setiap paragraf menggunakan suatu kalimat topik dan selebihnya adalah sebuah kalimat pengembang yang memiliki fungsi untuk menjelaskan, mendeskripsikan, atau menerangkan pikiran utama yang ada di dalam kalimat utama. 4. Menggunakan pikiran penjelas yang dituangkan dalam kalimat penjelas. Kalimat penjelas tersebut mempunyai isi tentang detail-detail dari kalimat utama. Paragraf bukanlah sekumpulan dari kalimat topik. Paragraf hanya berisikan satu kalimat topik dan terdapat beberapa kalimat penjelas. Setiap kalimat penjelas tersebut berisi tentang detail-detail spesifik dan tidak mengulang pikiran penjelas yang lainnya. Pengembangan paragraf. Paragraf dibangun oleh lebih dari satu kalimat. Pengembangan paragraf adalah perincian dan pengurutan pikiran yang terpadu yang diwujudkan melalui penataan kalimat. Penggunaan kalimat topik yang tepat akan mempermudah pembaca untuk membuat ringkasan dari sebuah karya tulis. Kalimat penunjang akan mengembangkan gagasan yang terdapat dalam kalimat topik. Dalam ringkasan, kalimat-kalimat penunjang ini dapat diabaikan. Karena itu, ada 3 persoalan yang tercakup di dalamnya, yakni kemampuan menentukan dan menentangkan kalimat topik secara tepat, kemampuan memerinci secara maksimal gagasan utama, paragraf ke dalam gagasan bawahan, dan kemampuan mengurutkan gagasan bawahan ke dalam suatu urutan yang beraturan. Metode pengembangan paragraf dalam tulisan. 1. Sudut pandang. Untuk memperkaya sebuah uraian atau berita, kita dapat menguraikan hasil penyerapan panca indera kita. Sudut-sudut pandang akan memberikan seseorang sebuah ruang, suasana, sebuah benda, atau perasaan. Dengan demikian, kita dapat membangun suasana hati pembaca. Contoh, sebuah gagasan bisa menjadi jelas jika diperkuat dengan beberapa contoh atau ilustrasi. Contoh itu dapat pula diuraikan dalam sebuah narasi atau deskripsi yang kuat, misalnya klimaks dan antiklimaks. Paragraf diawali dengan gagasan bawahan yang tidak terlalu penting, diikuti oleh kalimat yang berangsur-angsur meningkat kepentingannya. Paragraf diakhiri oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya. Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Sebaliknya, pengembangan paragraf yang antiklimaks dibangun oleh kalimat-kalimat yang berkurang kepentingannya.
Paragraf ini akan diawali oleh kalimat yang paling tinggi tingkat kepentingannya, diikuti oleh kalimat-kalimat yang berangsur-angsur berkurang kepentingannya secara logis. Pengembangan paragraf seperti ini disebut pengembangan deduktif. Berikutnya, definisi luas. Paragraf seperti ini biasanya menguraikan sebuah gagasan yang abstrak atau istilah yang menimbulkan kontroversi yang membutuhkan penjelasan. Jenis tulisan dalam paragraf ini adalah eksposisi. Klasifikasi. Eksposisi. Klasifikasi berbeda dari analisis atau uraian. Pengembangan ini berusaha mengelompokkan berbagai hal yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam satu kategori. Dengan demikian, hubungan di antara berbagai hal itu menjadi jelas. Paragraf dengan pengembangan klasifikasi ini juga merupakan jenis tulisan eksposisi. Perbandingan dan pertentangan dapat digunakan secara bersamaan atau terpisah. Dalam pengembangan paragraf ini, unsur-unsur yang disama dari dua hal atau lebih diungkapkan dan diuraikan, diikuti dengan unsur yang membedakan dua hal atau lebih. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa perbandingan dan pertentangan itu dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. Perbandingan dan pertentangan dilakukan berdasarkan tolak ukur yang sama. Merupakan sebuah cara agar pembaca sampai pada suatu penilaian yang relatif sama mengenai dua hal atau lebih. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah jenis tulisan eksposisi. Berikutnya adalah analogi. Analogi dalam pengembangan paragraf. Analogis uraian yang didasarkan pada kesamaan dari dua hal atau lebih. Dua hal atau lebih dibandingkan secara sistematis untuk menemukan hal-hal yang sama. Hal dibandingkan dapat berasal dari kategori yang sama atau bahkan dari satu atau beberapa kelas yang berbeda. Jenis tulisan yang digunakan di sini adalah tulisan eksposisi. Sebab akibat. Dalam paragraf diuraikan hal-hal yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi, atau sebaliknya, diuraikan dahulu sebuah akibat baru diikuti oleh penyebabnya. Jenis karangan yang digunakan di sini dapat berupa jenis narasi atau eksposisi. Proses pengembangan paragraf ini menguraikan proses bagaimana sesuatu terjadi atau terwujud. Jadi, dalam pengembangan ini ada urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu atau urutan suatu peristiwa. Pengembangan paragraf juga dapat diisi dengan kalimat-kalimat yang menguraikan sesuatu ke dalam unsur yang membangunnya, agar pembaca dapat lebih mudah memahami hal itu. Jenis karangan yang digunakan dalam pengembangan paragraf adalah eksposisi. Umum khusus dan khusus umum. Kedua cara pengembangan paragraf ini merupakan cara yang paling umum digunakan. Dalam pengembangan umum, khusus gagasan utama atau kalimat topik diletakkan di awal paragraf, diikuti oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Secara logis, pengembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan deduktif. Dalam pengembangan khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf dengan sebuah kalimat kesimpulan. Paragraf diawali oleh kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan.
Secara logis, perkembangan paragraf seperti ini disebut sebagai pengembangan paragraf yang induktif. Dapat pula dilakukan variasi dengan menggabungkan kedua jenis pengembangan paragraf ini ke dalam sebuah paragraf. Jadi, paragraf diawali dengan sebuah kalimat topik yang umum, diikuti dengan kalimat-kalimat yang mengandung gagasan bawahan. Kemudian, paragraf diakhiri dengan sebuah kalimat topik lagi yang bersifat menyimpulkan. Dengan demikian, secara logis, paragraf dikembangkan secara deduktif dan induktif. Panjang paragraf. 1. Rangka atau struktur sebuah paragraf terdiri atas sebuah kalimat topik dan beberapa kalimat penjelas. Dengan kata lain, apabila dalam sebuah paragraf terdapat lebih dari sebuah kalimat topik, paragraf itu tidak termasuk paragraf yang baik. Berikutnya, kalimat topik adalah kalimat yang berisi topik yang dibicarakan pengarang, meletakkan inti maksud pembicaraannya pada kalimat topik karena topik paragraf adalah pikiran utama dalam sebuah paragraf. Kalimat topik merupakan kalimat utama dalam paragraf itu. Karena setiap paragraf hanya memiliki sebuah topik paragraf, itu tentu hanya mempunyai satu kalimat utama. Kalimat utama bersifat umum. Ukuran keumuman sebuah kalimat terbatas pada paragraf itu saja. Ada kalanya sebuah kalimat yang kita anggap umum akan berubah menjadi kalimat yang khusus apabila paragraf itu diperluas. Panjang paragraf amat bergantung pada pikiran yang hendak dikembangkan. Sudah diuraikan bahwa dalam laras ilmiah sebuah paragraf minimal dibangun oleh 3 buah kalimat, yakni kalimat pembuka, kalimat isi, dan kalimat penutup atau kalimat peralihan. Tentu saja uraian itu berarti bahwa paragraf dapat dibangun oleh lebih dari 3 kalimat. Akan tetapi harus diingat bahwa paragraf yang terlalu panjang membuat pembaca mengalami kesulitan dan berkonsentrasi dan memahami gagasan dalam paragraf. Selain itu, paragraf panjang akan memperlihatkan bahwa penulis tidak menguasai masalah yang hendak diuraikan. 4. Beberapa pun jumlah kalimat dalam paragraf, kepaduan dalam paragraf memegang peran dalam menyajikan paragraf yang baik. Kepaduan dapat dirusak jika paragraf mengalami urutan pikiran yang menyimpang, pikiran yang tidak lengkap, atau pikiran yang ditumpukkan. Urutan pikiran yang menyimpang adalah kalimat-kalimat yang tidak dapat dikaitkan dengan pikiran utama, atau kalimat yang menjelaskan hal lain di luar pikiran utama. Pikiran yang tidak lengkap adalah kalimat-kalimat yang tidak muncul dalam sebuah paragraf. Urutan pikiran yang tidak lengkap akan mengurangi kekompakan dan kebulatan paragraf. C. Pikiran yang ditumpukkan adalah ditumpukannya gagasan dalam sebuah kalimat yang panjang. Dengan demikian, kalimat yang seharusnya terpisah dalam 2 atau 3 kalimat ditumpuk dalam satu kalimat panjang dalam satu paragraf. Untuk menghindari kesalahan di atas hubungan logis antar kalimat dalam sebuah paragraf, kamu dapat mendapat perhatian. Kalimat-kalimat dalam paragraf dipadukan dengan kata sambung yang tepat. Berikut akan dibahas masalah berbagai kata sambung yang berfungsi
Gak kelogisan dalam paragraf. Hubungan logis antar kalimat. Hubungan logis dalam paragraf adalah rangkaian kalimat yang ditata dengan baik dan masuk akal sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Dalam hubungan logis antar kalimat, pada dasarnya kata sambung yang digunakan harus menunjukkan pengacuan ke kalimat terdahulu. Perlu dicatat bahwa tidak semua kata sambung dalam kalimat dapat digunakan untuk menghubungkan kalimat-kalimat dalam paragraf. Kata sambung antar kalimat dapat juga digunakan untuk menghubungkan paragraf yang satu dengan yang lain. Di dalam penulisan, kata sambung antar kalimat harus disertai koma. Jenis paragraf depan yaitu deskripsi, eksposisi, persuai, argumentasi, dan narasi. Deskripsi. Paragraf deskripsi ialah paragraf yang menjelaskan kepada pembaca mengenai suatu hal seperti objek, gagasan, tempat atau peristiwa melalui perincian dan detail hal tersebut. Penulisan menggunakan ilustrasi untuk menjelaskan hal-hal melalui keadaan, warna, rasa, atau kesan yang ada pada hal tersebut. Dengan kata lain, deskripsi ialah melukis dan atau memotret benda atau suasana dengan kata-kata. Langkah menulis deskripsi. Cari sebuah topik. Untuk menulis paragraf deskripsi dengan baik, pertama kali yang harus kalian lakukan ialah mencari topik yang bagus, mempelajari dengan baik topik tersebut. Agar lebih mudah pada langkah awal ini, cara terbaik untuk mendapatkan ide topik yang akan diangkat atau ditulis dalam bentuk paragraf deskripsi ialah melihat apa yang ada di sekelilingmu. Coba berjalan-jalan di rumah, ruang tamu, sampai ke dapur, lihat semua yang ada. Tentu kalian akan mendapatkan hal atau objek yang baik untuk ditulis deskripsi. Sepatu baru, tas kesayangan, meja belajar, dan lain-lain ialah ide menarik yang bisa ditulis secara deskripsi. Selanjutnya, pelajari objek yang sudah kalian dapatkan. Untuk mempermudah, coba ikuti beberapa pertanyaan berikut untuk mempelajari objek yang akan ditulis. Bagaimana rasa, suara, bau objek ini, berapa ukurannya, bagaimana bentuknya, berapa beratnya, apa warnanya, bagaimana kondisinya. Kembangkan terus pertanyaan lanjutan sampai kalian benar-benar memahami objek tersebut. Rancanglah sebuah paragraf deskripsi. Setelah kalian memilih sebuah topik dan telah mengoleksi beberapa detail topik tersebut, kalian sudah siap untuk menyusun paragraf deskripsi dengan merancang paragraf deskripsi secara kasar. Tulis saja topik utamanya dan semua detail yang telah kalian ketahui. Revisi paragraf deskripsi. Kini saatnya kalian merevisi paragraf asal yang telah kalian tulis. Konsentrasi saja pada penyusunan gambar detail yang kalian buat. Apakah kalimatnya sudah jelas, logis, dan setiap detail dapat tersusun dengan baik. Kedua, eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan karangan yang menyajikan sejumlah pengetahuan atau informasi. Ciri-ciri paragraf eksposisi. Berikut ini terdapat beberapa ciri-ciri paragraf eksposisi antara lain sebagai berikut. 1. Memaparkan definisi atau pengertian. 2. Memaparkan langkah-langkah, metode atau cara melaksanakan suatu kegiatan. 3. Dari awal sampai akhir berupa pemaparan bersifat. 4. Bersifat tidak mempengaruhi. 5. Di sekitar bukti, data, contoh, gambar. 6. Pembaca memperoleh informasi sejelas-jelasnya. 7. Penutup menegaskan kembali
8. Bahasa bermakna detonasi atau sebenarnya. 9. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Langkah menyusun paragraf eksposisi. Langkah menyusun paragraf eksposisi antara lain yaitu menentukan topik atau tema, menetapkan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun kerangka karangan sesuai dengan topik yang dipilih, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. 3. Persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Paragraf sesuai dibuat menurut pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia dapat berubah-ubah. Paragraf persuasi memiliki tujuan yakni untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya percaya dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis dalam paragraf. Supaya pembaca percaya, paragraf persuasi harus diikuti dengan bukti dan data pendukung yang kuat. Pada paragraf persuasi seringkali ditemukan kata-kata yang sifatnya mengajak, ayo, mari, dan lakukanlah. Paragraf ini sering kali dijumpai dalam iklan, himbauan, atau propaganda di media massa. Ciri-ciri paragraf persuasi. 1. Sering memakai alasan-alasan yang kuat, diikuti dengan data dan fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. 2. Berupaya untuk meyakinkan pembaca agar melakukan atau percaya yang ditulis oleh penulis. 3. Banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukanlah, dan lain sebagainya. 4. Seringkali menghindari konflik supaya kepercayaan pembaca tidak hilang dan agar kesepakatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa dicapai. Langkah menyusun paragraf persuasi. 1. Menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasi. Tujuan penulis dapat dikemukakan secara langsung. 2. Membuat kerangka karangan paragraf persuasi agar susunan tulisan persuasi itu sistematis dan logis. Kerangka tulisan perlu mendapat perhatian dalam perumusannya. 3. Mengumpulkan bahan untuk paragraf persuasi. Bahannya dapat diperoleh melalui kegiatan pengamatan, wawancara, dan penyebaran angket kepada responden. 4. Menarik kesimpulan dari paragraf persuasi. Menarik kesimpulan dalam suatu karangan persuasi harus kita lakukan dengan benar agar tujuan kita tercapai. Suatu kesimpulan dapat dibuat apabila data yang diperoleh telah dianalisis. 5. Penutup paragraf persuasi. Pada bagian ini penulis akan memberitahukan inti dan maksud dari penjabaran fakta-fakta yang ada di dalam paragraf tersebut dalam 1-2 kalimat berupa ajakan atau himbauan yang biasanya terletak pada akhir kalimat atau induktif. 4. Argumentasi. Argumentasi adalah paragraf yang mengungkapkan pendapat beserta alasannya. Paragraf argumentasi dibuat dengan menjabarkan gagasan utama dengan pendapatan ulasan atau dengan ide penulis yang disertai dengan bukti-bukti, contoh argumentasi, data, fakta-fakta atau lainnya. Menurut Kraft, paragraf argumentasi bertujuan mempertahankan suatu kebenaran pendapat para pembacanya agar bersikap
dan berpendapat seperti penulis. Tujuan membuat paragraf argumentasi yaitu untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca agar satu pendapat dengan penulis. Selain itu, juga berfungsi untuk mendorong atau mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu. Tujuan bisa tercapai, maka diperlakukan sebuah uraian yang disertai teori, data, dan fakta-fakta faktual. Ciri-ciri argumentasi. Pertama, berisikan pendapat penulisan tentang suatu fenomena. Kedua, pendapat disertai alasan logis dan fakta. Ketiga, memiliki data faktual yang mendukung pendapat penulis. 4. Fenomena dijabarkan dengan cara menganalisa dan memberikan analogi. Kelima, diakhiri dengan kesimpulan berupa pendapat penulis secara lebih luas. Langkah penyusunan paragraf argumentasi. 1. Menentukan topik. Topik berasal dari bahasa Yunani atau topoi yang berarti tempat atau wilayah. Topoi yang akan memberikan fakta, topik atau sumber atau pokok persoalan terdiri dari bagian pengalaman, pengamatan, pengetahuan, pendapat, dan daya khayal yang merupakan satu kesatuan. Syarat topik paragraf argumentasi antara lain berhubungan dengan pengetahuan kita, menarik dan sesuai minat, ruang lingkup tidak terlalu luas, memiliki data dan fakta yang memiliki sumber, acuan atau bahan. 2. Merumuskan tema. Antara lain sebagai berikut. Dirumuskan dengan kalimat yang jelas. Adanya kesatuan gagasan sentral yang menjadi landasan seluruh karangan. Pengembangan tema yang terarah, mengandung unsur keaslian, kebenaran atau bukan merupakan pengulangan dari tema yang pernah ditulis orang. 3. Menyusun kerangka. Antara lain mengungkapkan maksud yang jelas. Tiap paragraf hanya mengandung satu, disusun secara logis dan sistematis, memerlukan penggunaan simbol yang konsisten. 4. Mengumpulkan data atau fakta. Dapat dilakukan melalui internet, laboratorium, perpustakaan, pendapat ahli, ensiklopedia, kamus, laporan hasil penelitian, majalah, surat kabar, tabloid. 5. Mengembangkan kerangka. Menggunakan metode 1. Genus. Mengembangkan paragraf argumen dengan argumen-argumen yang menggunakan kelas atau genus dijadikan ide pokok argumennya, dijadikan ide penjelas. 2. Definisi. Dilakukan dengan cara menggunakan identifikasi atau mengemukakan ciri suatu secara detail. 3. Sebab dan akibat atau akibat sebab pengembangan paragraf dengan menggunakan proses berpikir kausalitas sebab menjadi ide pokok dan akibat menjadi ide penjelas. 4. Persamaan menggunakan pernyataan mengenai kesamaan antara dua hal yang dikemukakan. Pertama adalah ide pokok dan hal kedua yang mempunyai persamaan menjadi ide penjelas. Nah, perbandingan dilakukan dengan mengemukakan persamaan dari perbedaan dua. Salah satu dari hal yang dibandingkan mempunyai kelebihan dari hal lain yang dijadikan dasar perbandingan. Hal yang dijadikan dasar perbandingan merupakan ide pokok. Pertentangan menggunakan relasi dua hal. Penulisan mengemukakan suatu hal yang atau pendapat, kemudian diberikan hal atau pendapat sebaliknya. Pendapat yang dikemukakan sebagai dasar pertentangan menjadi ide pokok. Narasi. Narasi adalah paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian
Dalam karangan atau paragraf narasi terdapat alur cerita, tokoh, setting, dan konflik. Paragraf narasi tidak memiliki kalimat utama. Paragraf narasi ialah karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Peristiwa itu boleh benar-benar terjadi, tapi boleh juga hanya khayalan saja. Roman, novel, cerpen, drama, biografi, dan kisah perjalanan termasuk jenis tulisan narasi. Ciri-ciri narasi berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Paragraf narasi menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, dirangkai dalam urutan waktu secara kronologis dan jelas di mana bagian orientasi, klimaks, dan resolusi. Memiliki unsur-unsur utama seperti tokoh, latar, konflik, dan sudut pandang pengarang. Biasanya terdapat cukup banyak kalimat langsung di dalam paragraf. Memiliki nilai estetika. Di dalam paragraf, narasi lebih membebaskan pikiran dan lebih kreatif dalam menentukan diksi. Selain itu, gaya penyusunan kalimat juga mempengaruhi paragraf narasi tersebut. Langkah menyusun narasi. Pertama, menentukan tema. 2, mencari sumber berupa buku, acara televisi, artikel-artikel di internet, dan lain-lain. 3, membuat dan mengembangkan kerangka tulisan. 4, menggunakan alur yang tepat dalam mengembangkan tulisan. Baiklah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.